Kisah ini dimulai pada malam hari di sebuah motel yang terpencil dari perkotaan. Fokus cerita ini adalah pada seorang wanita bernama Alice yang sedang melakukan panggilan video dengan suaminya. Namun, pemandangan yang tidak biasa terlihat ketika Alice, yang sudah menikah, berada di kamar yang sama dengan seorang pria yang hanya mengenakan handuk. Ternyata, Alice telah berselingkuh dengan pria bernama John, yang merupakan rekan kerja satu kantornya. Dalam perjalanan pulang, suami Alice kembali melakukan panggilan telepon karena khawatir dengan kondisi istrinya. Namun, Alice langsung menutup teleponnya begitu saja karena tidak mungkin melakukan video call saat berada di samping selingkuhannya. Karena bahan bakar sudah menipis, mereka pun berhenti di sebuah pom bensin yang terletak di jalanan sepi. Sambil menunggu John mengisi bahan bakar, Alice masuk ke dalam toko atau minimarket untuk membeli segelas kopi dan beberapa camilan. Saat itu, John melihat papan reklame yang bertuliskan God is nowhere, yang artinya Tuhan tidak ada dimanapun. John merasa cukup lega karena jika kata-kata di papan reklame itu benar, maka perselingkuhannya dengan istri orang lain tidak akan diketahui bahkan oleh Tuhan sekalipun. Sementara itu, Alice masih mencari-cari sesuatu yang ingin dia beli. Keanehan mulai disadari ketika Alice tidak mendengar atau melihat si penjaga toko. Saat John sudah selesai mengisi bensin dan sedang menunggu di dalam mobil sambil mendengarkan musik, Alice yang berada di depan meja kasir langsung dibuat terkejut ketika dia menemukan bercak darah. Ketika dia akan kembali ke mobil, tiba-tiba lengan Alice pun terluka oleh tembakan yang berasal dari arah papan reklame, yang terlihat dari lubang peluru di pintu keluar. Saat Alice akan mengambil ponselnya yang terlempar, orang misterius alias sniper misterius itu kembali melepaskan tembakan yang membuat ponselnya hancur berantakan. Alice tidak sengaja melihat pintu belakang pada monitor CCTV yang mungkin bisa menjadi tempat aman untuk dia bersembunyi. Namun, tak lama terdengarlah suara seseorang dari walkie-talkie yang memanggil-manggil nama Amelia, penjaga toko ini. Alice pun berupaya untuk mengambil walkie-talkie tersebut. Karena si sniper masih mengawasinya, Alice mengalihkan perhatian dengan melemparkan sebungkus camilan. John sendiri dikejutkan dengan bahan bakar yang tiba-tiba sudah habis lagi. Ketika diperiksa, ternyata tangki bahan bakar bocor, entah disebabkan oleh apa. John yang menyadari Alice tak kunjung kembali pun memutuskan untuk masuk ke dalam toko. Baru saja dia melangkahkan kakinya, si sniper langsung menembak John hingga dia tewas seketika. Alice? John? What's going on? Karena walkie-talkie sempat terlempar, Alice mencoba menggapainya menggunakan kain pel. Diketahui bahwa pria di walkie-talkie ini adalah suami dari penjaga toko. Alice langsung menceritakan situasi yang sedang dialaminya dan meminta agar suami penjaga toko segera memanggil kepolisian untuk datang ke tempat itu. I need you to call the cops, okay? Alice akhirnya bisa bernapas lega setelah dia berhasil menghubungi kepolisian yang katanya akan datang dalam waktu 15 menit lagi. Namun, alangkah terkejutnya Alice saat baru menyadari bahwa pria yang sedang berkomunikasi dengannya saat ini bukanlah suami dari penjaga toko, melainkan si sniper yang sedang memburunya. Alice mencoba mematikan lampu agar si sniper kesulitan membidiknya. Tetapi karena belum berhasil, Alice pun berusaha mendorong rak dagangan hingga dia berhasil melakukannya. Ternyata Amelia, si penjaga toko, sudah tewas tepat di bawah meja kasirnya. Tanpa mempedulikan situasi tersebut, Alice berusaha mencari alat komunikasi untuk bisa menghubungi pihak berwajib. Namun, semuanya sudah disabotase, yang berarti Alice benar-benar sendirian di pom bensin sepi ini. Tidak menyerah begitu saja, Alice pun mendekati mayat John untuk mengambil kunci mobil dan menyalakan alarm mobil dengan tujuan untuk memberi tanda pada pengendara mobil yang lewat. Namun cara itu belum berhasil setelah si sniper keburu menembak kap mesin mobilnya. Entah siapa sniper misterius ini. Apakah orang random yang sedang iseng atau psikopat yang sedang mencari kepuasan? Ataukah orang suruhan suaminya yang diutus untuk memberi pelajaran kepada Alice dan selingkuhannya? Alice hanya fokus untuk mencari cara supaya bisa keluar dari situasi ini. Yang pertama kali Alice lakukan adalah mengobati lengannya yang tertembus peluru menggunakan beberapa barang yang tersedia di toko tersebut. Menggunakan cermin kacamata, Alice mencoba untuk memastikan di mana posisi sniper berada, dan tepat di saat bersamaan,
muncullah sebuah mobil dengan seorang pria yang masuk memanggil-manggil nama Amelia. Elid segera menyuruhnya untuk merunduk agar si sniper tidak menembaknya. Namun Ellie sempat dikejutkan oleh si pria yang tiba-tiba lompat untuk memeriksa jasad Amelia. Diketahui pria ini bernama Doug, yang mengaku sebagai rekan Amelia yang bermaksud untuk piket malam menggantikan Amelia berjaga. Namun, yang membuat Alice heran adalah si sniper tiba-tiba tak bersuara tepat saat Doug muncul di sana. Bahkan ketika Doug panggil-panggil, si sniper tak kunjung memberi balasan, sehingga makin kuatlah kecurigaan Alice terhadap Doug, yang bisa saja adalah si sniper yang sedang mengelabuinya. Tidak terima dengan tuduhan itu, Doug pun berupaya membela diri dengan mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak tahu menahu tentang apa yang sedang terjadi. Dilihat dari raut wajahnya, Doug nampak sangat meyakinkan, sehingga Alice pun menjadi bingung sendiri antara percaya atau tidak kepada sosok Doug ini. Untuk memastikan prasangkanya, Alice pun meminta Doug untuk menunjukkan ponsel miliknya. Jika bukan dia pelakunya, Alice meminta Doug untuk segera telepon polisi. Namun, Doug mengaku bahwa ponsel miliknya tertinggal di dalam mobil. Alice lalu meminta Doug untuk segera pergi keluar dan mengambil ponselnya, jika memang bukan dia pelakunya. Alice sebenarnya agak ragu untuk memaksa Doug melakukannya, karena jika kecurigaannya terbukti salah, maka akan sangat tidak etis jika dia mengorbankan orang lain hanya demi untuk keselamatannya sendiri. Namun, karena tidak ada cara lain lagi, Alice tetap memaksa Doug untuk pergi keluar dan mengambil ponsel miliknya di dalam mobil. Betapa salahnya keputusan dan kecurigaan Alice terhadap Doug yang ternyata bukanlah seperti apa yang dituduhkan. Sehingga sekarang Alice kembali harus sendirian di dalam toko ini setelah Doug mati ditembak oleh si sniper. Tak lama si sniper pun kembali berbicara melalui walkie-talkie untuk mengatakan bahwa Alice telah bertanggung jawab atas hilangnya nyawa satu orang tak bersalah. Entah apa motivasi si sniper sampai tega melakukan hal seperti ini. Dia nampaknya ingin mengenal korbannya lebih jauh dengan menanyakan perihal kehidupan pribadi Alice, termasuk hubungannya dengan John. Menurut si sniper, sangat tidak masuk akal sekali apabila dua rekan kerja pulang larut malam dengan alasan rapat. Demi mengulur waktu sembari mencari solusi, Alice pun terus merespon pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan oleh si sniper. Sampai akhirnya, Alice menemukan kotak berisi seragam toko milik seseorang bernama Henry, yang merupakan mantan penjaga toko yang sepertinya baru dipecat belum lama ini. Di situ Alice menemukan benda lain seperti foto Henry sedang memegang senapan dan sebuah buku berjudul The Camp of the Saint, sebuah novel yang berisi tentang kebohongan dan propaganda rasis. Sehingga Alice menyimpulkan bahwa sniper misterius yang sedang memburunya saat ini adalah Henry, penjaga toko yang baru saja dipecat dari pekerjaannya. Alice tak sengaja melihat ke arah rak yang menyimpan banyak payung, sehingga dia terpikir untuk membuat si sniper terkecoh dengan cara membuka semua payung tersebut agar dirinya bisa bergerak lebih leluasa. Namun, cara itu ternyata belum efektif untuk Alice bisa mencari jalan keluar, karena si sniper langsung menembakinya secara membabi buta. Untungnya, Alice berhasil selamat dan mencoba merusak gembok pintu belakang menggunakan tabung apar. Masih belum berhasil juga, Alice yang tidak ingin frustrasi pun berusaha untuk tetap tenang dengan cara membasuh wajahnya menggunakan air botol. Tak lama, muncullah seorang pengendara mobil yang berhenti di pom bensin, di mana si sniper sengaja melepaskannya setelah melihat bahwa pengendara tersebut tidak punya cukup uang untuk membeli bensin di pom tersebut. Menyadari si sniper tidak membunuh pengendara barusan, Alice pun beranggapan bahwa si sniper ternyata masih punya hati nurani dengan tidak membunuh seseorang yang tidak punya uang. Sehingga Alice pun mencoba untuk membuat si sniper menjadi simpatik terhadapnya dengan menceritakan bahwa alasan dia berselingkuh dengan John adalah karena dirinya didiagnosa mengalami kemandulan, alias tidak bisa hamil. Karena menganggap dirinya adalah orang yang menderita, Alice pun sengaja melakukan perselingkuhan dengan John sebagai bentuk pelampiasan atas kondisi yang dideritanya. Tak lama, muncullah mobil polisi yang sedang melakukan patroli di mana Alice mencoba berteriak minta tolong, tapi belum berhasil. Sisi baiknya, berkat mobil polisi barusan, si sniper pun menjadi lengah terhadap Alice yang sudah berada di luar toko. Di situ, Alice berusaha untuk masuk ke dalam mobilnya dengan maksud untuk kabur dari tempat tersebut.
Namun, Alice justru langsung mendapatkan luka tembak baru di pahanya, di mana dia merangkak menuju mesin kasir untuk berlindung dan sempat pingsan beberapa detik sebelum akhirnya tersadar oleh suara walkie-talkie si sniper. Are you still with me, Alice? It's becoming unbearable, isn't it? Alice berhasil mendapatkan kotak PKK untuk mengobati lukanya, dan juga tak sengaja menemukan mata pisau yang memiliki gerigi, yang langsung ia gunakan untuk memotong kunci gembok pintu belakang. Saat itulah muncul pengendara lain yang berhenti untuk mengisi bensin, di mana pengendara tersebut rupanya adalah pasangan kakek nenek yang baru pulang dari liburan. Tepat saat si kakek akan membersihkan kaca mobilnya, beliau pun melihat mobil milik Doug yang terparkir tanpa kaca. Ketika beliau melihat ada jasad seseorang di dalamnya, si kakek yang panik pun celinga-celingu tidak karuan. Si nenek pun turun dari mobil untuk memeriksa suaminya, dan persis seperti si kakek, beliau ini malah celinga-celingu memeriksa dari mana asal tembakannya, yang pada akhirnya lansia ini pun tewas dalam sekejap. Tak diduga, masih ada seorang gadis kecil di dalam mobil yang ternyata merupakan cucu dari kedua lansia ini. Si bocah pun keluar dari dalam mobilnya untuk membangunkan kakek neneknya. Pada titik ini, si sniper kembali menunjukkan sisi lain dari dalam dirinya dengan tidak langsung membunuh bocah tersebut. Sehingga Alice segera menuliskan pesan agar si bocah kembali masuk ke dalam mobilnya. Terlibat percakapan serius antara Alice dan sniper tentang keputusan Alice yang menolong bocah itu. Yang pada intinya mereka berdua sepakat untuk membiarkan bocah itu tetap hidup asalkan Alice mau mengorbankan dirinya demi nyawa bocah tersebut. Sehingga Alice kembali menuliskan pesan agar bocah itu lari menuju jalan raya dan tunggu di sana sampai ada pengendara lewat yang menolongnya. Saat sudah jalan, si bocah tiba-tiba berhenti dan malah menengok ke arah Alice kemudian berjalan ke dalam toko. Pada akhirnya kesepakatan pun batal dan si sniper memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Sadar jika si sniper akan mendatanginya, Alice pun bergegas memotong kunci gembok yang berkat kekuatan kepalan, Alice berhasil melakukannya. Namun, saat sudah sampai di dalam, tak ada jalan keluar lain sehingga si bocah harus terjebak di dalam ruangan ini. Tepat saat si sniper sudah turun dan menggunakan pistol sebagai senjata barunya, Alice pun langsung menyembunyikan si bocah di tempat aman dan memintanya untuk tetap di sana sampai nanti muncul aba-aba, di mana Alice yang sudah kepalang edan pun memutuskan untuk melakukan perlawanan dengan cara menggunakan alat yang ditemukan di ruangan tersebut. Tak lama, si sniper pun berhasil masuk ke dalam toko dan mulai bersikap seperti seorang psikopat yang memanggil-manggil nama korbannya supaya terpancing untuk keluar. Padahal, cara ini adalah sebuah cara yang sangat bodoh dan konyol karena apabila seorang penjahat memang beringin atau berniat ingin menghabisi korbannya, harusnya tidak perlulah teriak-teriak memancing korban. Justru hal itu bisa digunakan oleh si korban untuk bersembunyi dan mengambil ancang-ancang untuk menyerang balik. Yang baru saja dijelaskan, si sniper langsung kesakitan saat Alice menyerangnya dari belakang. Terjadi pertarungan sengit antara Alice dan si sniper di mana Alice hampir saja berhasil membuka topeng si sniper. Namun, karena power keduanya berbeda jauh, Alice harus tertembak di bagian perut hingga dia terkapar tidak berdaya. Pada akhirnya si sniper pun berhasil menang melawan Alice si tukang selingkuh. Lantas ia pun membuka rolling door menggunakan kunci yang dibawanya dan si bocahnya sendiri akhirnya ketahuan. Sehingga si sniper pun perlahan mendekatinya sambil akan menunjukkan wajah aslinya. Tapi tiba-tiba Alice yang sekarat rupanya masih punya tenaga sisa untuk menyelamatkan si bocah. Di mana Alice langsung menyeret si sniper tepat ke bawah besi pengangkut dan berhasil membunuhnya dengan cara dijepit menggunakan besi tersebut. Tepat saat matahari terbit, Alice akhirnya mati tepat di samping jasad si sniper. Sedangkan si bocah kecil sendiri menjadi satu-satunya karakter yang selamat. Dan pada akhirnya, pelaku perselingkuhan pun mendapat balasan atas perbuatan zalim yang ia lakukan.